Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1346, hanya berjarak 1 inci. Pria tua bungkuk dan wanita tua bungkuk itu mengerutkan kening, mengangkat kepala mereka tanpa sadar, dan melihat ketiadaan halus melalui istana bawah tanah. Tetapi melihat langit di atas 99 langit, itu sudah tertutup awan gelap, menutupi bintang-bintang terang, dan ada guntur dan kilat yang terkoyak, seperti ular yang berenang, satu demi satu, terjalin menjadi lautan guntur yang sunyi. Malapetaka. Pria tua bungkuk dan wanita tua bungkuk tiba-tiba mengubah ekspresi mereka. Pada tingkat kultivasi mereka, mereka secara alami telah melihat dan mengenali kesengsaraan surgawi. Bukankah itu kesengsaraan surgawi? Brengsek. Wajah mereka berdua sangat jelek. Alkimia telah mencapai tahap paling kritis dari peleburan jiwa alkimia, tetapi beberapa orang akan selamat dari malapetaka di bintang ini, dan jika seseorang mengatasi malapetaka itu, mereka akan secara pasif menanggapi malapetaka itu. Semua upaya sebelumnya sia-sia. Berjalan. Pria tua bungkuk itu mendengus dingin, mengorbankan cahaya peri, menjerat tungku tembaga yang menyegel Ye Chen dan Sangguan Yuer, dan berjalan keluar dari istana bawah tanah dalam satu langkah. Bahkan jika orang suci itu dibudidayakan, dia takut azab dan malapetaka Tuhan. Wanita tua bungkuk itu buru-buru mengikuti, wajahnya juga garang dan menakutkan, usahanya sia-sia. Dibandingkan dengan mereka, Sangguan Yuer di tungku tembaga menatap Ye Chen dengan linglung. Dia yakin bahwa Ye Chen lah yang menyebabkan malapetaka, dan kultivasinya menghantam kuasi sage dari puncak alam kekaisaran. Seluruh tubuh Ye Chen terjalin dengan kemegahan ilahi, ki dan darahnya agung dan luas, dan tubuh sucinya seperti selapis emas. Sangguan Yuer membuka mulutnya dan tidak dapat berbicara untuk sementara waktu, sampai sekarang, dia benar-benar mengerti mengapa Ye Chen melahap rumput peri dengan gila. Ye Chen mengedipkan matanya, membuka mulutnya tiba-tiba, dan menelan semua esensi rumput abadi yang tersisa di tungku tembaga. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk menyerang orang bijak, dan tingkat kultivasinya yang sangat tertekan pecah sepenuhnya dalam sekejap ini, kuat dia bergegas ke kemacetan yang mengarah ke kuasi bijak di puncak kerajaan kekaisaran. Di tempat, larangan dia di tungku tembaga dipatahkan dengan paksa, dan Ye Chen tiba-tiba bangkit. Ye Chen jelas tidak melihat adegan memalukan seperti itu, dia memutar lehernya dengan keras, dengan seringai di sudut mulutnya, siap untuk keluar dan menendang pria tua bungkuk dan wanita tua bungkuk itu sampai mati. Melihat Sangguan Yuer lagi, dia benar-benar terpana di sana, jantungnya berdebar kencang. Kecelakaan, ini kecelakaan. Dengan tawa kering, Ye Chen buru-buru mengeluarkan pakaiannya dan mengenakannya. Selama periode itu, dia tidak lupa melepaskan pengekangan Sangguan Yuer, dan juga memberinya sepotong pakaian rok. Sangguan Yuer memakainya dengan jentikan tangannya, pakaian itu dibungkus rapat olehnya, tetapi tidak peduli seberapa erat dibungkusnya, dia masih merasa seolah-olah tidak mengenakan apa-apa, tubuhnya telah terlihat, tidak masalah apakah dia memakainya atau tidak. Mata Ye Chen masih bersinar terang, dan dia melirik Sangguan Yuer dari atas ke bawah. Melihat ini, Sangguan Yuer mengeluarkan pedang pembunuh, dan pedang itu menunjuk langsung ke arah Ye Chen, rona merah di pipinya menyebar ke lehernya, percikan api masih mekar di matanya yang berair, dasar bajingan. Jangan membuat masalah. Ye Chen segera mengangkat tangannya dan memasukkan Sangguan Yuer langsung ke dalam Chaos Divine Cauldron. Kamu. Sangguan Yuer ingin bergegas keluar, tetapi menemukan bahwa bagian dalam kuali membentuk batas, yang lebih misterius daripada tungku tembaga dari lelaki tua bungkuk itu. Meskipun tidak ada pengekangan, dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Tetap jujur di kuali, dan aku tidak akan menyakitimu, jawab Ye Chen, dan memutar lehernya lagi. Dalam pertempuran pertama orang bijak tingkat lanjut, dia ingin memilih 2 orang suci. Di luar, lelaki tua bungkuk yang terbang keluar dari tanah tiba-tiba membeku, matanya yang berwarna darah tertuju pada Su Tian. Wanita tua bungkuk itu juga berhenti, menyipitkan mata ke langit dengan mata tuanya yang mendung, dia sepertinya menyadari ada yang tidak beres, area lautan petir dari bencana hari itu meluas, menutupi langit dan menutupi bumi, tapi ini bukan yang terpenting, Lei Hai sebenarnya mengikuti mereka seperti bayangan, kemanapun mereka pergi, Lei Hai mengikuti mereka.
Keduanya saling memandang, dan kemudian melihat ke tungku tembaga yang menyegel Ye Chen dan yang lainnya secara bersamaan. Pada saat ini, betapapun bodohnya orang, mereka dapat melihat bahwa orang yang telah melewati malapetaka ada di dalam tungku tembaga di samping mereka. Brengsek. Pria tua bungkuk itu sangat marah, mendorong kompor, dan setelah menyibukkan diri untuk waktu yang lama, dia benar-benar membuat gaun pengantin untuk orang lain. Namun, sebelum dia bisa melihat ke dalam, dia melihat seekor naga emas bergegas keluar dari tungku, menjatuhkannya ke udara, dan bahkan wanita tua bungkuk itu dipukul di tempat, dan terlempar keluar oleh ekor naga itu. Ini sangat kuat. Sangguan Yuer di kuali yang kacau menjadi pucat karena terkejut, dan kekuatan bertarung Ye Chen membuatnya ngeri. Anda tahu, itu adalah dua orang suci. Dan Ye Chen hanyalah seorang biksu yang baru saja naik ke pangkat semi bijak, bahkan jika dia kurang dari setengah langkah, itu adalah dunia yang berbeda, tetapi Ye Chen adalah binatang buas. Ledakan. Ledakan. Ketika Sangguan Yuer terkejut, dua gemuruh terdengar dari luar tanpa urutan tertentu. Itu adalah pria tua bungkuk dan wanita tua bungkuk yang terbang keluar, dan masing-masing menghancurkan gunung hingga runtuh seketika. Ye Chen telah berubah dari bentuk naga menjadi bentuk manusia, dan dia langsung pergi ke lelaki tua itu dengan bungkuk, mengepul dengan energi dan darah. Lelaki tua bungkuk itu berdiri dengan wajah garang, dan sayang sekali Santo Agung itu diterbangkan oleh seorang sok bijak. Namun, saat lelaki tua bungkuk itu hendak membunuhnya, sambaran petir turun dari Ling Tian, mengirimkan darah dan tulangnya ke seberang. Keduanya berada di bawah kedok bencana Ye Chen, dan mereka berdua secara pasif menanggapi bencana tersebut. Meskipun mereka benar-benar ingin menghancurkan Ye Chen, mereka tidak berani melangkah maju dan mundur satu demi satu. Mereka tahu kekuatan dari bencana. Kemana harus pergi? Ye Chen menghancurkan petir dengan satu pukulan, dan menembak ke punggung lelaki tua bungkuk itu dengan satu pukulan. Pukulan Bahuang mencampurkan banyak kekuatan gaib, dengan prinsip kekacauan, asal mula tubuh suci dan kekuatan ilahi surga, dan menghancurkan pria tua bungkuk itu dengan satu pukulan setengah dari tubuh. Wanita tua bungkuk itu tiba-tiba mengubah wajahnya karena terkejut. Ah! Pria tua bungkuk itu meraung marah, dengan niat membunuh mencapai langit, dia berdiri melawan guntur Ling Tian, U-200B. U-200B mengorbankan senjata sihir kelahirannya dan menekannya ke arah Ye Chen. Menurut pendapatnya, satu pukulan dari prajurit suci kelahiran adalah cukup untuk menghancurkan Ye Chen, seorang sok bijak. Namun, fantasi itu indah, tetapi kenyataan itu kejam. Meskipun senjata sucinya kuat, sulit untuk menekan Ye Chen. Dia dihancurkan oleh pukulan kelahiran Ye Chen, dan kemudian ditelan oleh kuali yang kacau. Prajurit suci kelahiran dihancurkan, lelaki tua bungkuk itu menderita serangan balik, dan tubuhnya yang baru sembuh segera terbelah. Guntur kesengsaraan surga turun lagi, satu demi satu, menghancurkan dagingnya yang mengerikan menjadi abu. Pria tua bungkuk itu ketakutan, hanya jiwanya yang tersisa, dan dia tidak berani menghadapi Ye Chen lagi. Biksu di depannya, yang baru saja naik pangkat semu, begitu kuat sehingga dia tanpa batas. Ye Chen mencibir, 2 atau 3 menyusut untuk membunuhmu, yang dia lakukan adalah memanfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu. Apakah Anda benar-benar akan mati selamanya? Pria tua bungkuk itu meraung dan meraung, dengan cahaya surgawi di antara alisnya, setiap sinar cahaya surgawi melilit senjata ajaib yang menakutkan, menghitungnya, ada sebanyak yang mereka melangkah maju, dan dia mempertaruhkan segalanya untuk bertahan hidup. Namun, di depan Ye Chen, tidak peduli berapa banyak artefak magis yang ada, itu tidak berguna. Dewa kekacauan berdiri seperti gunung raksasa, bersenandung dan bergetar, dan ada aliran udara yang kacau, yang menghancurkan ribuan artefak magis. Esensinya juga ditelan oleh kekuatannya dan menjadi makanan bagi tubuh tripod. Kali ini, lelaki tua bungkuk itu tidak memiliki apa-apa untuk diandalkan, berbalik dan melarikan diri, tetapi dilanda bencana, dan baru saja dia menstabilkan tubuhnya, Ye Chen membunuhnya, dan dengan pedang Feng Shen, roh primordialnya dipotong. Menjadi abu dan musnah. Mungkin baru setelah jiwanya hilang, lelaki tua bungkuk itu benar-benar menyesal bahwa dia seharusnya membawa kembali Ye Chen, yang hanyut, untuk menyempurnakan ramuan itu, sehingga dia akhirnya mati. Setelah memenggal pria tua bungkuk itu, Ye Chen langsung mendatangi wanita tua bungkuk itu dengan pedang pembunuh berlumuran darah. Wanita tua bungkuk itu berlari kencang, dia telah melarikan diri dari bintang, dan terbang ke langit berbintang seperti cahaya peri. Melihat Ye Chen mengejarnya, warna wanita tua bungkuk itu berubah, dan wanita tua itu gemetar. Ye Chen datang untuk membunuh, yang membuktikan bahwa lelaki tua bungkuk itu telah terbunuh, dan dalam waktu sesingkat itu,
dia berada di level yang sama dengan lelaki tua bungkuk. Ye Chen dapat membunuh lelaki tua bungkuk itu, jadi dia secara alami dapat membunuhnya juga. Memikirkan hal ini, wanita tua bungkuk itu membakar sumbernya, kecepatannya meningkat tajam, dan dia hanya ingin melarikan diri dengan cepat. Ekspresi Ye Chen dingin, dan dia mengejarnya dengan cermat saat berperang melawan malapetaka, dia mengejar dan membunuh wanita tua bungkuk itu. Untuk dua orang suci yang kuat, wanita tua bungkuk dan pria tua bungkuk, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka semua adalah alkemis jahat, yang telah menggunakan banyak orang hidup untuk memurnikan ramuan, dan di antara mereka yang ditangkap oleh mereka untuk membuat alkimia, mungkin ada reinkarnasi dari Great Chu, seperti halnya Sang Guan Yuer. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan selain membunuh, apakah itu untuk roh-roh jahat yang mati atau untuk orang-orang dari kampung halaman Dacu. Ledakan. Ledakan. Langit berbintang yang luas menjadi sangat tidak nyaman karena guntur dan guntur bencana. Alasan utamanya adalah kesengsaraan surgawi Ye Chen terlalu sombong, dan laut guntur kesengsaraan surgawi begitu besar sehingga menyebabkan keributan ke segala arah. Semua kekuatan utama di langit berbintang mengirim orang untuk memeriksanya. Ada juga banyak pembudidaya biasa, banyak di antaranya adalah orang suci, dan jumlahnya sangat besar, satu demi satu. Para biksu yang datang lebih dulu semuanya terkejut, itu bisa menarik hukuman dewa yang begitu kuat. Sungguh garis keturunan yang mendominasi. Mata biksu tua itu penuh dengan makna yang dalam, jika harapan lelaki tua itu benar, itu seharusnya adalah tubuh suci kuno yang legendaris, tetapi mengapa hanya ada sumber aslinya tetapi tidak ada tubuh suci? Orang bijak yang maju mengejar dan membunuh orang suci itu, dan orang itu cukup berani. Wanita tua bungkuk yang diburu terlihat sangat akrab, dan dia mungkin adalah saputih dari Yin dan Bulan. Dua roh jahat Yin dan Bulan selalu muncul bersamaan, mengapa kita tidak melihat roh jahat hitam? Mungkin sudah dihancurkan. Seseorang membelai janggutnya dalam-dalam, junior semu yang melintasi malapetaka adalah tubuh suci kuno, dengan kekuatan tempur yang sangat kuat, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan orang suci. Senang punah. Terlalu banyak orang yang terlihat kedinginan, Suangsha juga telah menyebabkan banyak bencana darah di medan bintang ini selama ribuan tahun. Ada keributan besar lagi. Di sudut kerumunan, Long Wu juga datang. Melihat Ye Chen mengejar dan membunuh orang suci melawan guntur, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya, ini benar-benar mode kepura-puraan. Oh, episode 1347, Dua Kaisar. Langit berbintang bergetar, dan diselimuti lautan guntur yang terjalin dengan guntur, dan kekuatan kepunahan menyebar. Para biksu Sifang mundur lagi, dan lautan guntur meluas, karena takut disambar petir menjadi abu setelahnya. Ye Chen bermandikan guntur, seluruh tubuhnya berlumuran darah tubuh suci, dan dia membawa guntur dengan tubuhnya. Orang-orang yang menonton adegan itu mengejutkan. Jika itu mereka mungkin akan dimusnahkan. Melihat wanita tua bungkuk itu lagi, penampilannya bahkan lebih menyedihkan. Tubuh tua itu hancur berkeping-keping lebih dari satu kali, dan jalannya rusak. Tidak hanya serangan Ye Chen, tetapi juga guntur Ling Xiao membuatnya sulit untuk melawan. Ye Chen mengambil langkah besar dan membunuh wanita tua bungkuk itu 100 kaki jauhnya dengan telapak tangan yang mengejutkan dunia, Ling Tian menghancurkannya. Wanita tua bungkuk itu gemetar, tiba-tiba berbalik, dan mendorong keluar dengan cetakan telapak tangan yang menunjukkan evolusi kekuatan gaib Yinyu. Ledakan. Itu adalah pukulan keras, Ye Chen berdiri diam, tetapi wanita tua setingkat bijak dengan bungkuk terlempar, lengannya berdarah, dan sebelum dia benar-benar jatuh, tubuhnya terbelah oleh petir. Pada saat yang sama, Ye Chen juga terluka, dan disambar petir satu demi satu. Dalam analisis terakhir, ini adalah kesengsaraan gunturnya. Tidak peduli apakah dia pasif atau tidak, dia selalu menderita guntur kesusahan langit, dan guntur semakin kuat, dan yang satu lebih kuat dari yang lain. Karena wanita tua bungkuk, dia harus dialihkan dari memerangi bencana. Merusak. Menstabilkan sosoknya, Ye Chen mengayunkan telapak tangannya melintasi langit, memusnahkan guntur Ling Tian, dan mengejar serta membunuh lelaki tua bungkuk itu lagi. Apakah Anda benar-benar akan mati selamanya? Melihat Ye Chen mengejarnya, wanita tua bungkuk itu berteriak dengan marah, sama seperti pria tua bungkuk sebelumnya, yang dibuat gila oleh Ye Chen, orang gila, dan tidak bisa melarikan diri jika dia mau, dan itu akan berakhir sampai satu sisinya terhapus. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hanya menanggapi dengan serangan paling kuat, meledakkan langit berbintang setinggi 800 kaki dengan satu pukulan. Membunuh. Wanita tua bungkuk itu benar-benar gila. Dia pikir dia tidak bisa melarikan diri, tetapi dia membalikkan tubuhnya, membakar sumber aslinya lagi, dan mengaktifkan teknik rahasia tabu.
Kekuatan supernatural yang kuat sering pecah, dan langit berbintang dengan keras bergolak. Ye Chen lebih kuat darinya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kecemerlangan ilahi, lebih mempesona dari Tianji, seperti dewa perang emas. Wanita tua bungkuk itu mundur, mundur lagi dan lagi. Bahkan jika dia adalah orang suci dan melampaui dunia, tidak dapat dihindari bahwa dia akan dikutuk, dan Ye Chen akan membunuh roh primordial dengan satu pedang. Pada adegan berdarah itu, para biksu dari seluruh dunia menghela nafas dan mendecakkan lidah mereka, dan seorang suci dihancurkan seperti ini. Dalam kuali kekacauan, Sangguan Yuer juga pucat karena syok. Dalam ingatannya, tidak ada yang berani mengejar dan membunuh orang suci melawan guntur. Dalam ingatannya, tidak ada yang sehebat Ye Chen. Tiba-tiba, dia kesurupan, dan rasa keakraban muncul dengan santai pada saat ini. Ledakan, ledakan. Kesurupannya akhirnya terganggu oleh suara menderu, yang membuatnya tanpa sadar melihat ke dunia luar. Wanita tua bungkuk itu hancur, dan Ye Chen berkonsentrasi untuk berperang melawan malapetaka. Dia benar-benar dewa perang. Dia begitu mendominasi sehingga membuat hati orang bergetar. Dia bermandikan guntur dan bertarung sepanjang jalan. Semua guntur yang menimpanya dimusnahkan olehnya, seperti yang disebut di matanya, malapetaka hanyalah sebuah pajangan. Tidak hanya Sangguan Yuer yang terkejut, tetapi juga para biksu dari seluruh dunia, mereka belum pernah melihat orang yang begitu kuat di Transition Jiedu. Ledakan. Langit berbintang berkabut bergetar, Ye Chen memasuki kehampaan, dan menembus awan yang kacau. Kemudian, dia menggunakan pisau sihir emas, yang menggabungkan ribuan kekuatan magis, prinsip kekacauan, asal-usul tubuh suci, semangat juang yang tak terkalahkan dan kekuatan reinkarnasi. Potong kesengsaraan surgawi yang besar Lei Haiseng menjadi dua bagian. Pada titik ini, langit berbintang jatuh ke dalam keheningan. Semua orang di empat arah memandang Ye Chen yang berdiri di langit berbintang, keberadaannya lebih menyilaukan daripada matahari. Di antara begitu banyak orang, hanya Long Wu yang tidak memandang Ye Chen, tetapi menatapnya di tempat lain. Itu adalah lautan guntur yang dibelah oleh Ye Chen, dan mereka diatur di langit berbintang timur dan barat dengan Ye Chen sebagai pusatnya. Kedua bagian lautan guntur tidak menghilang, tetapi perlahan menyatu menjadi dua sosok kabur. Perubahan seperti itu mengejutkan para biksu di segala arah, mereka semua melihat ke sisi timur dan barat Ye Chen, dan pandangan mereka tertuju pada dua sosok yang berubah dari Lei Hai. Semangat yang gemetar perlahan pulih. Ye Chen berdiri dengan tenang, dan sepertinya telah memperhatikan ada yang tidak beres, sedikit mengernyit, dia melirik ke sisi timur dan barat, yang disebut malapetaka belum berakhir, malapetaka berikutnya adalah yang paling aneh dan kuat. Di bawah perhatian semua orang, di langit berbintang di sebelah timur Ye Chen, separuh lautan guntur itu berubah menjadi sosok emas, memperlihatkan wajah aslinya, matanya seperti bintang, rambut hitamnya seperti air terjun, sosok itu sekuat gunung raksasa, dan suara nyanyian naga bergema di udara. Dikelilingi oleh aura naga, setiap sinar aura naga seberat gunung. Melihat wajah asli orang itu, mata Long Wu menonjol, tubuhnya bergetar, dan matanya langsung dipenuhi air mata panas, wajah itu telah terukir kuat di jiwanya, dan dia tidak akan pernah melupakannya sampai dia mati. Kaisar Naga Taiksu. Ye Chen bergumam dan menatap Dongfang dengan linglung. Dia belum pernah melihat Taiksu Dragon Emperor, tetapi dia telah melihat tubuh asli Master Long, yang persis sama dengan Dongfang Singkong. Itu bukan Kaisar Naga Taiksu yang asli, tetapi jejak Kaisar Naga Taiksu dari Jalan Kekaisaran, yang telah diintegrasikan ke langit berbintang ini di masa lalu. Baru sekarang Ye Chen memahami malapetaka itu. Kaisar Naga Taiksu hari ini persis sama dengan dia bertemu Permaisuri Donghua selama kesengsaraan surgawi alam Kaisar di masa lalu. Jika dia ingin selamat dari kesengsaraan surgawi, dia harus mengalahkan merek Dao Kaisar, dan tidak ada cara lain. Memikirkan hal ini, Ye Chen menoleh sedikit dan melihat ke arah langit berbintang barat. Untuk dapat tampil bersama dengan segel Kaisar Naga Taiksu, orang di langit berbintang barat juga harus menjadi kaisar yang hebat. Juga menarik perhatian semua orang, sosok buram lainnya di langit berbintang barat juga menunjukkan wajah aslinya. Itu pasti seseorang, lebih tepatnya kera, mengenakan baju besi emas, tinggi dan kuat, dengan darah semegah laut, mata emas menyala, dan cahaya keemasan menempel di sekujur tubuhnya. Dua kata, mendominasi. Bertarung melawan Kaisar Suci. Ye Chen bergumam lagi, matanya hampir menyipit. Dia belum pernah melihat Kaisar Suci Douzan, tetapi dia sangat akrab dengan darah Kaisar Suci Douzan. Itu adalah garis keturunan kera suci Douzan. Di kehidupan sebelumnya, Hua mewarisi garis keturunan kera suci Douzan. Di antara 130 kaisar di dunia, hanya Kaisar Suci Douzan yang memiliki garis keturunan kera suci Douzan.
Darah pertempuran Ye Chen mendidih seperti api, dan kekuatan tempurnya naik ke puncak, dan dia tidak berani mengendur. 100 tahun yang lalu, Permaisuri Donghua dicap oleh Permaisuri Donghua selama kesengsaraan surgawi di alam kekaisaran, dan dia memukulinya sampai setengah mati hanya dengan satu orang. Sekarang, ini adalah jejak dari dua kaisar besar, yang masing-masing tidak lebih lemah dari jejak Permaisuri Donghua. Jika dia ingin melawan dua kaisar sendirian, jika dia gagal bertarung, dia akan menjadi Ling Qiao Xiankui, dan jika dia gagal bertarung, dia akan menjadi Zhou Yu Huangquan. Apakah itu Permaisuri Donghua selama kesengsaraan surgawi dari alam kekaisaran di masa lalu, atau Taixulong dan Dou Zhan Seng Huang hari ini? Mereka bukanlah kaisar itu sendiri, tetapi jejak jalan kaisar, yang telah diintegrasikan ke dalam langit berbintang. Keabadian. Terus terang, Kaisar Naga Taixu saat ini dan Dou Zhan Seng Huang keduanya adalah orang bijak, setingkat dengan Ye Chen. Itu adalah orang suci muda yang berperang melawan kaisar muda lagi, dan kedua kaisar muda itu pernah menjadi yang terkuat di surga dan 10.000 domain, dan mereka berdua menguasai semua roh. Legenda mereka semua adalah mitos. Ledakan. Gemuruh. Langit berbintang kacau balau, dan Susi tidak tahan dengan tekanan kekaisaran dari Kaisar Naga Taixu dan Dou Zhan Seng Huang. Kaisar Naga Taixu, Dou Zhan Seng Huang, sosoknya semegah gunung, tangguh seolah tidak akan pernah runtuh, perubahannya terlalu kuno, jauh melampaui mitos. Langit berbintang meledak dalam kekacauan, dan langit berbintang timur dan barat dengan Ye Chen sebagai pusatnya runtuh inci demi inci dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Langit berbintang itu penuh keheningan, melangkah ke dalamnya adalah kematian. Ekspresi para biksu di Sifang berubah, dan dia melihat ke langit berbintang di kedua arah dengan ekspresi pucat, ini. Malapetaka macam apa ini? Orang tua ini telah mempraktikkan Taoisme selama hampir 3.000 tahun, dan saya belum pernah melihat malapetaka berbentuk manusia. Terlalu banyak biksu senior yang terpana dan merasa pusing. Apakah malapetaka tubuh suci kuno begitu aneh? Bagaimana mungkin keduanya memiliki paksaan yang begitu kuat? Aku melihat dua kaisar agung dalam keadaan linglung. Seseorang berbicara, tetapi nadanya bergetar, hatinya bergetar, dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Taixulong dan Dou Zhan Seng Huang. Kaisar Naga Taixu, Dou Zhan Seng Huang, Ye Chen, keherananmu sekali lagi telah menyegarkan dasar keterkejutanku. Di sudut kerumunan, Long Wu menarik napas dalam-dalam, matanya bersinar terang. Oh, episode 1348, bertempur melawan dua kaisar sendirian. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang bergejolak, dan suara bang-bang lambat dan berirama dengarkan baik-baik, itu adalah suara orang berjalan, mungkin badannya terlalu berat, sehingga setiap telapak kaki menyentuh tanah, langit berbintang bergemuruh. Kaisar Suci Dou Zhan bergerak, dan datang perlahan, dengan batang besi emas hitam di tangannya, diukir dengan pola kuno, dikelilingi oleh aura emas, dan setiap helai membawa aura yang mendominasi. Kaisar Naga Taixu juga bergerak, berjalan perlahan, memegang pedang pembunuh di tangannya. Itu adalah pedang naga Taixu, berlama-lama dengan energi naga, nyanyian naga itu dalam dan panjang, terkait dengan suara misterius dari jalan dan surga. Apakah itu Kaisar Suci Dou Zhan atau Kaisar Naga Taixu? Mereka semua mengikuti esensi Dao, biasa dan kuno. Ye Chen mengorbankan Heaven Killing Halberd, dan Chaos God Cauldron digantung di atas kepalanya. Adapun Sangguan Yuer di Chaos Cauldron, dia juga disegel dalam tungku tembaga olehnya, agar tidak terpengaruh oleh tragedi itu perang. Dia tidak berani mengendur, dan di atas kekuatan tempur puncaknya, dia membuka jalan sihir dan banyak teknik terlarang, dan jalan kekacauan semuanya terwujud, terjalin menjadi rantai keteraturan, mengelilingi tubuhnya, bergema di dalam dan di luar tubuh suci. Dengan gemuruh langit berbintang, Dou Zhan Seng Huang datang lebih dulu, menghancurkan sepotong langit berbintang dengan satu langkah, mengayunkan tongkat besi emas hitam, tongkat Ling Tian tak tertandingi, sepertinya mampu menghancurkan 100.000 mil gunung dan sungai. Ye Chen tampak menakjubkan, ki dan darahnya yang agung naik, dan dia tiba-tiba mengangkat Sky Slaying Halberd untuk memblokir. Pound! Suara benturan logam sangat keras, dan kayu putih bertabrakan dengan batang besi, memicu percikan api yang menyilaukan. Sangat disayangkan bahwa Ye Chen setengah berlutut di langit berbintang ketika dia dipukul dengan tongkat oleh Kaisar Suci Dou Zhan, lengannya terbelah, dan darah suci menyembur keluar. Ye Chen mengerti di dalam hatinya, tidak heran Dou Zhan Seng Huang adalah kaisar yang berumur pendek, cara yang begitu mendominasi, pasti akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri di tahun-tahun yang panjang, ini adalah kritik, bahkan kaisar tidak akan dapat memberantasnya.
Dalam waktu singkat, Kaisar Naga Taiksu juga tiba, mengayunkan pedang Naga Taiksu, dan memotong sebuah galaksi. Pedang Kaisar Naga Taiksu adalah pedang yang membunuh, menggabungkan hukum Kaisar dan banyak kekuatan supernatural Taiksu, meskipun galaksi yang dipotong terang, ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Dalam sekejap mata, Ye Chen mendesis dan berteriak keras, dan mengangkat batang besi emas hitam Kaisar Suci. Mengejutkan kembali Douzhan Sheng Huang, Ye Chen tidak berani berhenti sama sekali, dan segera lari untuk menghindari pengetahuan Kaisar Naga. Namun, meskipun dia lolos dari pedang pemusnahan Kaisar Naga Taiksu, dia masih dipukul, dan selokan darah terpotong dari punggungnya. Melalui tubuh suci yang terbelah, dia masih bisa melihat tulang belakang berwarna darah yang cerah. Douzhan Sheng Huang datang dengan sebatang tongkat, tetapi Ye Chen terlempar keluar oleh tongkat itu sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya. Sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya lagi, Kaisar Naga Taiksu datang, menghancurkan dunia dengan satu pedang, dan kekuatannya sangat menghancurkan. Engah. Ketika Ye Chen terluka, helai darah suci menyembur keluar, dan setiap helai sangat mencolok. Jika dia tidak menggerakkan Taiksu untuk menghindari titik vital pada saat kritis, dia mungkin telah dipenggal oleh pedang Kaisar Naga. Kedua Kaisar Agung itu benar-benar mengagumi generasi muda. Ye Chen akhirnya duduk, darah menyembur keluar dari mulutnya, dan luka serta hukum Kaisar tetap ada, menguras vitalitasnya, membuat bekas luka tidak hanya tidak dapat sembuh, tetapi juga menunjukkan kecenderungan untuk meluas keluar. Kaisar Naga dan Kaisar Suci mengikuti satu sama lain seperti bayangan, bertarung dari timur dan barat, tanpa memberinya waktu untuk bernapas. Perang. Dengan dentang, Ye Chen membentuk kembali tubuh sucinya, membakar darahnya, dan mendorong kekuatan tempurnya ke puncak satu titik. Dia membuka Chaos Dao Elepan, menginjak Laut Suci Emas, dan bertarung melawan dua kaisar sendirian. Ledakan. Ledakan. Perang akan segera pecah, dan pemandangannya sangat besar. Ye Chen seperti raja perang, dengan kekuatan yang luar biasa, setiap kali dia bergerak, itu adalah kekuatan supernatural yang menghancurkan dunia. Kaisar Naga seperti Kaisar Abadi, kekuatan tempurnya setinggi langit, hukum Kaisar terbang, dan tatanan ruang bahkan lebih tidak dapat diprediksi. Tembakannya adalah semua keterampilan membunuh, menghancurkan dunia dan hampir membunuh Ye Chen beberapa kali. Kaisar Suci itu seperti dewa barbar, dengan mata berapi-api dan mata emas memancarkan cahaya abadi, tembakannya benar-benar mendominasi, caranya sangat kuat, dan setiap kali batang besi emas hitam diayunkan, ada kekuatan ilahi yang merusak, yang mana tak terbendung. Orang suci remaja itu berperang melawan dua kaisar remaja sendirian, dan pertempuran itu brutal. Ye Chen dimandikan dengan darah suci, dan pertempuran itu sulit, tubuh suci itu ditutupi dengan bekas luka, dan otot serta tulangnya terbuka, yang mengejutkan. Melihat pemandangan ini, para biksu Sifang terkejut, mereka semua memandang Kaisar Naga Taiksu dan Douzhan Sheng Huang dengan kaget. Meskipun mereka tidak tahu siapa kedua orang ini, mereka tahu bahwa mereka sangat kuat. Tubuh suci dapat membunuh orang suci melawan bencana guntur. Kekuatan bertarung mereka begitu luar biasa, tetapi mereka tidak dapat berdiri setelah dipukuli oleh mereka. Dilihat dari ini, keduanya tidak lemah dalam kekuatan tempur, apalagi kekuatan gabungan keduanya. Di sudut kerumunan, Long Wu terlihat sangat serius. Sebagai jiwa yang tersisa dari Kaisar Naga Taiksu, dia tahu betul betapa menakutkannya Kaisar Naga. Selain itu, kekuatan tempur Kaisar Sein Pejuang tidak kalah dengan Kaisar Naga. Tubuh suci kuno juga hilang, dan ini pertempuran sangat tidak adil sejak awal. Engah. Ketika Long Wu tampak bermartabat, Ye Chen terluka parah lagi. Dia dipotong oleh Kaisar Naga Taiksu dengan pedang, dan tubuh sucinya hampir meledak oleh pukulan Douzhan Sheng Huang. Dia hampir mati di tempat. Sejauh ini, mereka bertiga telah bertarung tidak kurang dari 300 ronde, dan langit berbintang berlumuran darah, yang sebagian besar adalah darah suci kuno. Mata Ye Chen merah darah. Meskipun dia kuat dalam pertempuran, dia masih ditekan di hadapan dua kaisar muda. Setiap kali dia menyerang, dia akan membayar harga yang mengerikan. Lagi pula, dia satu lawan dua. Di timur, Kaisar Naga Taiksu datang dengan pedangnya, menginjak lautan naga, dan bersandar pada alam abadi Taiksu di mana hukum Kaisar dan Dao saling terkait. Di barat, Douzhan Sheng Huang memegang batang besi emas hitam di tangannya, seluruh tubuhnya terbakar dengan api, dan di mata emasnya, ada juga evolusi dunia Taoisme, yang merupakan hukum Kaisar. Cara, tirani dan tak tertandingi. Ye Chen mencengkeram tombak pembunuh langit dengan erat, dan menjadi sedikit gila dengan gaya bertarung seperti ini, dia ditakdirkan untuk marah.
Pada saat ini, Chaos Divine Cauldron yang tergantung di atas kepalanya berdengung dan bergetar, seolah-olah dia mendengar raungan batin Ye Chen, membangunkan roh penjaga yang setia, dan terbang dengan sendirinya, langsung menuju Kaisar Naga. Tujuannya sangat sederhana, yaitu menahan Kaisar Naga dan mengulur waktu bagi Ye Chen untuk menghancurkan Kaisar Sein pertarungan. Perang. Ye Chen mengayunkan tombaknya untuk membunuh Kaisar Suci Douzan mengetahui rencana Chaos Cauldron, dia tidak akan membuang waktu. Ketika harus bertarung sendirian, dia tidak takut pada biksu manapun dengan level yang sama, tidak peduli apakah lawannya adalah Kaisar Muda atau Hukum Kaisar, ini adalah keyakinan bahwa tubuh suci tidak terkalahkan, jalan kekacauan. Dan semangat juang yang luar biasa. Ledakan, ledakan, perang pecah lagi, dan pemandangannya bahkan lebih besar dari sebelumnya. Kuali Dewa Kekacauan melawan Kaisar Naga Taiksu dan memblokirnya, besar dan berat, sederhana dan alami, dengan karakter Dunjia Tian diatur di sekitarnya, dan suara surgawi yang terjalin dengan jalan bergema, yang sangat luar biasa. Itu menemani Ye Chen sepanjang jalan untuk diretas oleh kesengsaraan surgawi, berubah menjadi nirvana lebih dari sekali, ditambah Daluo Senti itu sendiri, ia memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan hukum jalan Kaisar, tetapi hanya memenuhi syarat. Meskipun luar biasa, pihak lain adalah Kaisar Muda yang diubah oleh hukum cara Kaisar. Tubuh Kuali dipotong dengan bekas pedang, dan cahaya peri yang mekar menghapus atmosfer. Lagi pula, dia masih dikalahkan oleh Kaisar Naga. Di sisi lain, pertempuran Ye Chen dengan Douzan Seng Huang menghancurkan dunia, dan seluruh langit berbintang terguncang olehnya. Bertarung melawan Kaisar Suci sendirian, tekanannya turun tajam, serangannya tak tertandingi, dan setiap tembakan merupakan pukulan puncak. Pertempuran antara keduanya dapat digambarkan sebagai primitif dan kekerasan. Melawan Kaisar Suci memukul Ye Chen dengan tongkat, dan dia akan dipukul oleh Ye Chen. Tubuh sucinya dihancurkan oleh Kaisar Suci yang bertarung lebih dari sekali, dan tubuh Kaisar Suci juga dihancurkan lebih dari sekali setelah dipukuli olehnya. Kaisar Suci dimandikan dengan darah suci, dan dia juga dimandikan dengan darah Kaisar. Tidak ada perbedaan. Ye Chen, yang mengerutkan kening di Longwu, dan pertempuran Kaisar Suci. Kekuatan tempur tidak ingin naik atau turun, Ye Chen mungkin benar-benar dapat membunuh Kaisar Suci Douzan, tetapi kuali kekacauan mungkin tidak dapat bertahan sampai saat itu. Kekhawatiran Longwu bukannya tidak berdasar. Pada saat ini, kuali kekacauan telah ditebas oleh Kaisar Naga Taiksu. Tubuh kuali benar-benar hancur, dan seluruh tubuh cahaya abadi sangat dekat dengan pemusnahan. Waktu dia bisa membeli sangat terbatas. Setelah Chaos Cauldron dikalahkan dan Ye Chen gagal membunuh Kaisar Douzan Sein, situasi pertempuran akan kembali ke situasi sebelumnya. Ye Chen masih harus melawan dua kaisar sendirian, dan kemungkinan besar dia akan berdarah di langit berbintang ini. Ada suara kejutan yang konstan dari segala arah, dan sebagian besar mata tertuju pada Chaos Divine Cauldron yang penuh dengan makna yang dalam. Banyak biksu yang lebih tua mengelus janggut mereka, sepertinya melihat bahwa bahan dari Chaos Cauldron hanyalah senjata ajaib, tetapi itu menghalangi pria kuat yang bisa berdiri bahu-membahu dengan tuannya, yang membuat orang takjub. Oh, episode 1349, si gila-gila. Ledakan, ledakan. Pertempuran antara Ye Chen dan Douzan Seng Huang sangat sengit, dan tubuh suci itu berlumuran darah. Douzan Seng Huang tidak jauh lebih baik, tubuhnya yang menjulang tinggi juga dipukuli berkeping-keping oleh Ye Chen. Mata Ye Chen berwarna merah darah, dan darahnya membara seperti api. Kaisar muda itu terlalu sulit untuk dibunuh, dan dia sekuat Kaisar Suci dalam pertempuran, dan dia tidak lebih lemah dari permaisuri Donghua. Perang. Sekali lagi, dia mengayunkan tombak, dan dengan satu tombak, Bima Sakti terbelah, menembus langit berbintang. Dia tidak punya banyak waktu, dan Chaos Cauldron juga tidak bisa bertahan terlalu lama. Lawannya adalah Kaisar Naga Taiksu, yang dapat dikalahkan kapan saja, dan dia harus membunuh Kaisar Suci Douzan dalam waktu singkat ini waktu. Bersenandung. Douzan Seng Huang juga mengayunkan batang besi Wujin, menyapu galaksi, dan langit berbintang yang hancur runtuh. Tombak itu bertabrakan dengan batang besi dan mengeluarkan suara dentang berpusat pada titik di mana tombak dan batang besi bertabrakan, lingkaran cahaya terang menyebar ke langit berbintang, menyebabkan langit berbintang menjadi bergejolak. Melihat hal tersebut, para biksu Sifang tiba-tiba mengubah ekspresinya dan segera mundur. Namun, kecepatan cahaya halo itu terlalu cepat, kemanapun ia lewat, galaksi runtuh, dan orang-orang dengan kultivasi yang lemah langsung berubah menjadi abu terbang, bahkan jeritan pun terselamatkan, bahkan roh primordial pun mati bersama. Dengan pukulan keras, tubuh suci Ye Chen terbelah, dan tubuh Kaisar Suci juga berdarah.
Tombak pembunuh surga dan batang besi Wujin semuanya terlempar, mungkin karena terlalu berat, menghancurkan langit berbintang. Perang. Dengan desisan, Ye Chen datang untuk bertarung dengan tangan kosong, tinju emasnya bersinar terang, membawa semangat juang yang tak terkalahkan. Douzan Seng Huang kehilangan gada besi Wujin, dan juga datang dengan tangan kosong, memegang kekuatan supernatural di tangannya, dan menyerang Balai Wushuang. Pertempuran menjadi lebih tragis, Ye Chen menghancurkan Kaisar Suci dengan pukulan, dan Raja Suci meledakkan setengah dari tubuh Ye Chen dengan pukulan. Kekuatan pemulihan keduanya sombong, tubuh pulih, dan mereka bertarung berdarah lagi. Ledakan, ledakan, langit berbintang bergetar lagi, dan empat arah ngeri. Fluktuasi dalam pertempuran ini sepertinya telah melampaui level semu. Paong! Dengan suara benturan logam yang tajam, Chaos Cauldron dihancurkan oleh pedang Kaisar Naga Taiksu. Chaos Divine Cauldron jatuh. Meskipun tidak terpotong, tubuh kuali itu penuh dengan bekas pedang, bekas luka di mana-mana, dan seluruh tubuhnya dimusnahkan. Penjaga setia kuali itu akhirnya terluka parah oleh hukum Dao Kaisar Naga. Rekornya masih cukup untuk dibanggakan, ia benar-benar memblokir seorang kaisar muda selama hampir 10 putaran. Kuali kekacauan jatuh, dan Kaisar Naga Taiksu tidak memiliki siapapun untuk menghentikannya, jadi dia langsung mendatangi Ye Chen dengan pedang Naga Taiksu di tangannya. Melihat Kaisar Naga datang dengan pedang, Ye Chen menjadi gila, pembuluh darahnya bergetar, kekuatan kultivasinya terbakar, dan dia berjuang keras untuk menerima pukulan dari Kaisar Suci Douzan, yang meledakkan tubuhnya dengan satu pukulan. Betapa sombongnya kekuatan pemulihan Kaisar Suci Douzan, daging dan darah dikelilingi oleh cahaya keemasan yang cerah, dan mereka pulih seketika. Perang. Ye Chen tidak punya waktu untuk memulihkan tubuhnya yang rusak, dia meninju lagi, Kaisar Naga akan datang, dia tidak punya waktu. Engah. Sein Emperor Douzan, yang baru saja memulihkan tubuhnya, diterbangkan lagi oleh tinjunya, dan langit berbintang berlumuran darah. Untuk sesaat, Kaisar Naga Taiksu membunuhnya, memotong langit dan menghancurkan bumi dengan satu pedang, dan langit berbintang kehilangan warnanya. Ye Chen menjadi gila, dia mengabaikan Kaisar Naga Taiksu, mengepalkan bahuang fistnya, dan mengecam Kaisar Sein pertarungan lagi. Dia mengerti lebih baik daripada siapapun bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang melawan dua kaisar muda sendirian, dia hanya bisa bertarung untuk saat yang singkat ini untuk melihat apakah Kaisar Naga Taiksu membunuhnya terlebih dahulu, atau dia menghancurkan Douzan Seng Huang terlebih dahulu. Hancurkan untukku. Raungan Ye Chen mengguncang langit, setiap pori tubuh suci yang sunyi terbakar dengan esensi tubuh suci, dan tinju Bahuang menggabungkan ribuan kekuatan magis, prinsip kekacauan, kekuatan darah, kekuatan reinkarnasi dan tak terkalahkan. Semangat juang pukulan pik menembus langit biru abadi. Pada saat ini, keadaan pikirannya telah disublimasikan. Di matanya, tampaknya tahun-tahun di dunia ini telah melambat, yang merupakan nirvana Tao. Engah. Melawan Kaisar Suci berubah menjadi kabut darah, diterbangkan oleh pukulan Ye Chen, dan kemudian berubah menjadi Taoisme, kembali ke langit berbintang. Dapat dilihat bahwa pada saat terakhir menghilang, Douzan Seng Huang menunjukkan senyum kuno, matanya yang tajam kehilangan dominasinya, dan menjadi lebih lembut, yang merupakan keajaiban bagi generasi muda. Engah. Kaisar Suci Douzan diledakkan, dan pada saat yang sama, pedang Kaisar Naga Taiksu juga tiba, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menerbangkan Ye Chen lebih dari 80.000 kaki dengan satu pedang, hampir membunuh Ye Chen di tempat. Ye Chen berdarah, dan baru saja dia menstabilkan sosoknya, Kaisar Naga Taiksu tiba dengan serangan pedang. Naluri bertahan hidup membuatnya mulai tiba-tiba, terbang terbalik dan lari. Kaisar Naga Taiksu mengikutinya seperti bayangan, dengan pedang yang membawa kekuatan untuk menghancurkan alis Ye Chen. Kecepatan Kaisar Naga terlalu cepat, pedang Naga Taiksu bergetar, suara nyanyian naga bergema, dan hukum jalan Kaisar terbang. Ujung pedang hanya berjarak 1 inci dari alis Ye Chen. Jika itu melewati inci itu, Ye Chen mungkin akan mati. Ye Chen membakar sumbernya lagi. Meskipun pedang Naga Taiksu masih 1 inci dari tengah alisnya, kekuatan ujung pedang yang tersisa telah membelah alisnya, dan seluruh tubuhnya sedingin es, seolah-olah dia telah jatuh ke dunia yang dalam. Dia tidak bisa mengelak, dan tidak mungkin untuk mengelak. Pedang Kaisar Naga adalah pedang kepunahan, dan itu telah menguncinya dengan erat. Begitu dia mengendur, dia akan ditusuk oleh pedang Kaisar Naga Taiksu dalam sekejap. Hanya dalam 1 inci, jika ada sedikit perbedaan, itu akan terhapus. Pada adegan seperti itu, Long Wuxin mengangkat tenggorokannya saat menontonnya, dan ekspresinya menjadi pucat karena konsentrasinya. Hal yang sama berlaku untuk hati para biksu ke segala arah.
Ye Chen terbang terbalik, Kaisar Naga Taiksu terbang ke depan, dan pedang menunjuk langsung ke tengah alis Ye Chen. Keduanya dalam posisi ini, dengan kecepatan bahu ke bahu, mempertahankan keseimbangan relatif tertentu, berjuang keras. Yang penting adalah inci itu. Begitu keseimbangan rusak, langit berbintang pasti akan ternoda darah. Pada akhirnya, darah masih terciprat ke seluruh langit berbintang. Keseimbangan relatif kecepatan akhirnya rusak, pedang Kaisar Naga Taiksu maju 1 inci, tapi itu tidak menembus alis Ye Chen, tetapi digenggam erat oleh telapak berdarah Ye Chen. Untuk sesaat, Ye Chen memiliki kesempatan untuk bernafas, dan jiwa segera keluar dari tubuhnya, dan mengguncang Kaisar Naga kembali dengan telapak tangan. Mengatur ulang. Untuk sesaat lagi, jiwa Ye Chen kembali ke tubuh fisiknya, tetapi dia terhuyung-huyung dan memuntahkan darah. Kaisar Naga kembali dengan pedang di tangan, energi naga meluap, dan hukum jalan Kaisar terbang, seperti Kaisar yang sempurna. Ye Chen menyeka darah dari sudut mulutnya, roda peri secara alami berjalan dengan gila, dan secara paksa memadatkan tubuh suci yang rusak, dan kekuatan tempur yang rusak naik ke puncak, bertarung sendirian di level yang sama, dia tidak takut siapapun. Perang. Dengan raungan, Ye Chen menghancurkan langit berbintang dengan 1 kaki, dan langsung menuju Kaisar Naga, mendominasi dan kuat. Kaisar Naga Taiksu mengangkat pedangnya dan membelah langit berbintang dengan 1 serangan. Ye Chen yang gila tidak mengelak atau mengelak, dan membiarkan pedang Kaisar Naga memotong darah dan tulangnya beterbangan. Dan dia, dengan pukulannya yang paling terkonsentrasi, juga mengenai tubuh Kaisar Naga, menghancurkan separuh tubuh Kaisar Naga dengan 1 pukulan. Ini adalah cara melukai musuh dengan 1000 dan mengalahkan diri sendiri 800. Meskipun gila, itu langsung. Kaisar Naga Taiksu menendang balik, tetapi Ye Chen bergegas maju seperti binatang buas prasejarah, berputar-putar dengan kejahatan yang mengerikan roh. Pertempuran selanjutnya akan sengit dan cukup berdarah. Ye Chen adalah orang gila, bermandikan darah suci dan darah Kaisar, hanya menyerang tetapi tidak bertahan, meninju tanpa lelah, 1 pukulan lebih kuat dari 1 pukulan, dan ada puncak di atas puncak, Nirvana Tao benar-benar berdarah, kalahkan Kaisar Naga Taiksu mulai dari langit berbintang timur hingga langit berbintang barat. Itu adalah sublimasi keadaan pikiran lagi, transformasi Tao di Nirvana, yang membuat kekuatan tempurnya melampaui Naga Taiksu untuk beberapa saat, dan dia menemukan perasaan yang dia miliki ketika dia bertarung melawan Kaisar Iblis Surgawi. Ledakan. Ledakan. Langit berbintang hancur dan bergetar hebat saat Ye Chen meninju. Para pembudidaya Sifang ketakutan ketika melihatnya, mereka telah melihat yang mendominasi, tetapi mereka tidak pernah melihat Ye Chen mendominasi. Long Wu tampak bingung, itu adalah pertama kalinya dia melihat Kaisar Naga yang tak terkalahkan begitu tertekan. Melihatnya, Long Wu tersenyum, dan tersenyum dengan santai. Ye Chen dapat membunuh Kaisar Suci, dan dia juga dapat menghancurkan Kaisar Naga Taiksu. Pemenang dari Sein Fisik Muda vs Kaisar Muda haruslah Ye Chen. Langit berbintang berhenti bergetar di beberapa titik. Kaisar Naga Taiksu diledakkan oleh pukulan Ye Chen, berubah menjadi Taoisme, dan kembali ke langit berbintang yang luas. Yiru bertarung melawan Kaisar Suci, dan sesaat sebelum Kaisar Naga Taiksu menghilang, dia juga menunjukkan senyum bersyukur kepada Ye Chen. Dia tidak tahu bahwa akan ada junior yang luar biasa di masa depan, yang membuatnya merasa malu. Ketika Huang Jing melintasi langit, dia dan Permaisuri Donghua bertarung dengan setara, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun satu sama lain. Tentu saja, ini tidak berarti Kaisar Naga Taiksu dan Douzan Seng Huang lebih rendah dari Permaisuri Donghua, hanya karena Taoisme Ye Chen telah diubah menjadi Nirvana dalam pertempuran ini, jika tidak, akan sulit untuk bertahan di bawah pengepungan kedua Kaisar. Kaisar Naga Taiksu menghilang, dan langit berbintang yang hancur ini jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Semua orang menatap ke satu sisi. Di sana, sosok berdarah sangat mempesona. Itu adalah Ye Chen, berlumuran darah dan tulang, terhuyung-huyung, dan mungkin jatuh ke langit berbintang kapan saja. Dalam pertempuran ini, dia terluka parah dan hampir mati beberapa kali. Namun, rekornya mencengangkan, 1 lawan 2, memenggal 2 kaisar muda. Ini adalah bencana yang sangat berbahaya, kesalahan apapun bisa membuatnya mati. Namun, ini juga merupakan keberuntungan yang menantang surga. Dalam pertempuran dengan kaisar, dia bersentuhan dengan prinsip Dao yang tidak dapat disentuh orang lain. Hukum kaisar seperti batu asah, menggiling besi berkarat menjadi pedang yang tak tertandingi. Oh, episode 1350, aku menangis. Malapetaka dimusnahkan, semuanya diam, dan kerumunan besar orang diam, menonton dengan tenang. Setiap orang masih penuh dengan pikiran, mengingat adegan tragis sebelumnya, dan masih memiliki ketakutan yang tersisa.
Ye Chen menstabilkan sosoknya, tetapi kondisinya sangat buruk. Hukum Kaisar Dao yang ditinggalkan di tubuhnya oleh Kaisar Naga dan Kaisar Suci masih dalam kekacauan, menelan esensinya dan menghancurkan akar daunnya. Melihat ini, Long Wu di sudut kerumunan segera mengangkat kakinya, ingin membawa Ye Chen kembali ke keluarganya untuk menyembuhkan lukanya. Namun, sebelum langkah kakinya mendarat, dia melihat panah Dewa Hitam Pekat menembak ke arah Ye Chen. Dia tidak tahu siapa yang menembaknya, tetapi dia tahu bahwa panah itu sangat kuat, dengan kekuatan penghancur, mencoba menghancurkan Ye Chen. Brengsek! Long Wu sangat marah, dan ingin menyelamatkannya, tetapi dia tidak bisa mengejarnya, karena kecepatan panah hitam pekat itu terlalu cepat. Biksu dari seluruh dunia juga gempar, bahkan jika ada biksu senior yang menghargai bakat mereka dan ingin menyelamatkan Ye Chen, mereka berada di luar jangkauan. Di bawah tatapan semua orang, panah Dewa Hitam legam menembus langit berbintang, terlalu dingin dan berat untuk menghancurkan langit berbintang. Ketika asap menghilang, langit berbintang yang hancur terungkap, dan sosok berdarah Ye Chen tidak terlihat. Melihat pemandangan ini, terlalu banyak biksu yang menghela nafas. Karena Ye Chen terlalu kuat dan luar biasa, dan potensinya terlalu besar, jika dia diberi waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi raksasa abadi. Keberadaannya membuat banyak kekuatan merasakan ancaman besar. Sejak itu, adegan saat ini terjadi, mengambil keuntungan dari cedera serius Ye Chen, dia ingin membunuhnya dan menggendongnya. Mengapa? Setelah menghela nafas, ada desahan di langit berbintang ke segala arah, secara naluriah berpikir bahwa Ye Chen telah terbunuh. Mereka memiliki penyesalan di hati mereka. Jarang selama 100.000 tahun untuk menghasilkan tubuh suci kuno dengan garis keturunan di langit. Junior yang luar biasa, yang selamat dari malapetaka, dibunuh oleh orang kuat misterius. Bagaimana bisa orang tidak dipindahkan? Namun, bagaimana mereka tahu bahwa Ye Chen melarikan diri ke lubang hitam ruang tepat sebelum panah ilahi membunuh Ye Chen? Dengan kondisinya yang lemah, sama sekali tidak mungkin baginya untuk menghentikan panah pembunuh. Adapun mata roda Dewa Enam Jalan, karena malapetaka, itu juga mematahkan penunjukan diri, tetapi masih tertahan oleh kutukan roh jahat. Tunggu aku. Ye Chen mengeluarkan suara dingin, dan duduk bersila. Tahu siapa yang menyelinap ke arahnya. Orang misterius itu bersembunyi di kehampaan, berpikir bahwa pakaiannya tidak bercela, tetapi dia tidak bisa lepas dari mata 6 makhluk abadi yang mengintip. Mengetahui siapa itu, dia tidak akan melepaskannya. Ini adalah hutang darah dan harus dibayar dengan darah. Tiba-tiba, dia menutup matanya sedikit, dan sumber serta jalannya bergetar bersama, seperti tangan besar yang tak terlihat, membelai hukum yang tersisa dari jalan kaisar di tubuhnya. Menumbuhkan daging dan darah baru dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, tas penyimpanan meledak satu persatu, dan serpihan pil beterbangan, berubah menjadi esensi pil dan mengalir ke tubuhnya. Tubuh sucinya seperti lubang tak berdasar, menelan dan menghisap untuk mengisi kembali konsumsi bencana. Semuanya berjalan dengan tertib, dan lubang hitam yang dalam dan sepi itu sangat mempesona baginya. Di dunia luar, para biksu dari seluruh dunia mulai mundur, dengan ekspresi berbeda. Beberapa menghela nafas, beberapa mencibir, dan langit berbintang segera kembali ke kehampaan sebelumnya. Setelah sosok itu menghilang, Long Wu masih berdiri di sana, diam-diam mengamati langit berbintang tempat Ye Chen menghilang. Dia mengenal Ye Chen lebih baik daripada orang lain. Dia tahu bahwa Ye Chen masih hidup, dan dia berada di ruang lubang hitam. Bagaimana mungkin seorang pria kejam yang tak tertandingi yang bisa membunuh seorang kaisar yang sempurna dibunuh dengan begitu mudah? Setelah sekian lama, Ye Chen tidak muncul. Long Wu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, mengetahui cedera seperti apa yang diderita Ye Chen, dia tidak akan keluar dari lubang hitam dalam waktu singkat, dan perlu berhati-hati. Penyembuhan. Pada titik tertentu, dia menarik napas dalam-dalam, melihat langit berbintang untuk terakhir kalinya, dan berbalik untuk pergi. Di lubang hitam ruang, Ye Chen seperti biksu tua yang duduk bermeditasi, tubuh sucinya telah pulih, dan sinar terakhir dari hukum kaisar yang tersisa di tubuhnya juga telah dimusnahkan, auranya menjadi kuat, dan darahnya menjadi kuat. Megah seperti laut. Di sampingnya, kauldron kekacauan ilahi melayang, bersenandung dan bergetar, dengan udara kekacauan meluap dan kekacauan Dao terjalin. Di bawah malapetaka, Ye Chen berubah, dan itu juga menjadi nirvana, menjadi lebih luar biasa. Bekas pedang yang dipotong oleh Kaisar Naga Taiksu perlahan sembuh, dan senjata ajaib dapat pulih dengan sendirinya, sungguh luar biasa. Waktu berlalu dengan lambat, dan 9 jam berlalu dengan tenang dalam sekejap mata. Tidak sampai jam ke-10 Ye Chen menghembuskan napas dengan ringan, dan perlahan membuka matanya. Matanya menjadi lebih dalam, dan tidak ada gelombang di sumur kuno,
tetapi jika Anda perhatikan dengan cermat, Anda dapat melihat penglihatan yang terjalin di kedalaman mata, dan evolusi Dao, yang merupakan misteri setelah transformasi dan nirvana. Bagus. Ye Chen sedikit tersenyum, berbalik, dan dengan keras meregangkan tubuh sucinya yang agak kaku. Kekuatan agung di tubuhnya memberinya semacam kepercayaan diri, yaitu untuk bersaing dengan Raja Suci. Setelah melakukan peregangan sebentar, dia melirik Chaos God Cauldron, dan tertegun sejenak, Chaos Cauldron telah maju. Setelah 100 tahun, dia telah menelan senjata sihir luar biasa dalam jumlah yang tidak diketahui, dan kuali kelahirannya akhirnya masuk dalam barisan prajurit suci. Ditambah dengan roh jahat yang dibawa oleh pertempuran dengan Kaisar, kekuatannya pasti tirani. Bagus. Ye Chen tersenyum lagi, dan melirik kuali. Ada kekacauan di dalam, dan dunia terbentuk dalam kekacauan, yang sangat misterius. Itu cerdas dan luar biasa, dan mengembangkan prinsipnya sendiri. Mengalihkan pandangannya, dia memusatkan pandangannya dan melihat, tetapi dia tidak bisa melihat zombie makam kuno yang telah disegel di kuali yang kacau sebelumnya. Dalam hal ini, dia tidak terkejut, Chaos Divine Cauldron menderita luka yang parah dalam pertempuran dengan Kaisar Naga Taiksu, dan zombie makam kuno di dalam kuali pasti telah berubah menjadi abu terbang dalam pertempuran yang tragis. Abu menjadi abu, debu menjadi debu. Ye Chen menghela nafas lega, melambaikan tangannya dan memercikkan abu terbang dari zombie makam kuno ke dalam lubang hitam, dan itu dianggap mati. Setelah melakukan ini, dia mengorbankan tungku tembaga dan melepaskan sangguan Yuer yang tersegel di dalamnya. Sangguan Yuer melangkah keluar dari tungku tembaga, tetapi tanpa sadar mundur selangkah, menatap Ye Chen dengan ngeri. Di tungku tembaga, dia menyaksikan Ye Chen memenggal dua orang suci berturut-turut, menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana pemuda di depannya selamat dari malapetaka, dan bahkan melihatnya memenggal dua makhluk menakutkan. Dari awal hingga akhir, dialah satu-satunya yang mengetahui keseluruhan cerita. Dia kaget dengan kekuatan Ye Chen. Dia ketakutan bahwa ada orang yang begitu kuat di dunia ini. Mungkin keterkejutan dan kengerian memenuhi pikirannya, membuatnya seolah melupakan kegelapan tak terbatas di sekelilingnya. Setelah 2 atau 3 detik, dia menyadari bahwa dia memegang pedang pembunuh dengan tangan gemetar, menunjuk ke Ye Chen, melirik lubang hitam ke segala arah, dan kemudian menatap Ye Chen. Ini. Tempat apa ini? Lubang hitam spasial. Ye Chen menyesap minumannya dan menjawab dengan santai. Kosong. Lubang hitam di luar angkasa. Wajah Sangguan Yuer menjadi semakin pucat, tetapi dia telah mendengar nama lubang hitam, ini adalah pertama kalinya dia melihatnya, dan itu seperti rumor, berada di itu menakutkan dan menakutkan. Jangan takut, aku di sini. Ye Chen menyeringai, dan mulai melihat ke atas dan ke bawah pada Sangguan Yuer lagi. Apa yang kamu lakukan? Sangguan Yuer mundur selangkah tanpa sadar, tangan gioknya yang memegang pedang bergetar lagi, ekspresinya sangat ketakutan, terutama karena senyum Ye Chen tidak normal. Aku tidak melakukan apa-apa. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menjilat rambutnya dengan narsis, lubang hitam adalah tempat yang baik, tidak ada yang mengganggumu, biarkan aku bahagia, Tuan. Kamu. Sangguan Yuer masih mundur, air mata penghinaan telah mengalir di pipinya yang pedih. Terlalu menyenangkan. Melihat Sangguan Yuer menangis, Ye Chen tidak bisa menahan batuk kering, dan bergegas maju, hanya ingin menggoda Sangguan Yu, yang tidak pernah ingin berlatih Taoisme selama 200 tahun, tetapi ketakutan dan menangis. Jangan datang ke sini, desis Sangguan Yuer, menghentikan sosoknya, dan meletakkan pedang di lehernya. Jangan membuat masalah. Ye Chen masih datang, dan dia tiba dalam sekejap, mengangkat tangannya dan mengambil pedang pembunuh Sangguan Yu, tidak mudah ditemukan, jika dia bunuh diri di depannya, itu akan menjadi masalah besar. Untuk mencegah Sangguan Yuer melakukan hal-hal bodoh lagi, dia juga secara sadar menyegel tubuhnya. Kali ini, pipi Sangguan Yuer dipenuhi dengan air mata, dia diam-diam memiliki kehidupan yang menentukan, dia tidak dimurnikan menjadi ramuan, tetapi keperawanannya akan dicabut oleh anak yang hilang, dan dia bahkan tidak memilikinya. Kesempatan untuk meledakkan dirinya. Ye Chen tertawa kering, menyeka air mata di pipinya, dan mengusir cahaya peri yang membangkitkan ingatannya. Sangguan Yuer, yang masih putus asa, tiba-tiba melihat cahaya langit tenggelam ke tengah alisnya, dan ingin berbicara, tetapi tiba-tiba merasakan dengungan dari Shenhai, dan rasa sakit yang parah membuat penglihatannya langsung kabur. Dengan baik. Desisan terdengar, dan lubang hitam itu sangat jelas di ruang yang sunyi, dan dia kehilangan kesadaran karena kesakitan. Ye Chen melepaskan larangannya. Meskipun dia tidak tahan, dia tidak bisa membantunya. Ini adalah tahap yang diperlukan bagi orang yang bereinkarnasi untuk membangunkan ingatan mereka.
Untungnya, batas waktunya tidak terlalu lama, dan mereka tidak akan melakukannya menderita untuk waktu yang lama. Tubuh halus Sang Guan Yuer bergetar hebat, mendesis terus-menerus, rasa sakitnya begitu menyakitkan bahkan ingatannya pun bingung. Saat cahaya peri terus bergabung, ingatan berdebu perlahan dilepaskan, tahun itu, dia bertemu dengannya di tungku alkimia, dan telanjang. Paru-paru retak. Tahun itu, dia meninggal di pelukannya, memanggil namanya sampai dia mati. Dia mengingat masa lalu, mengingat Sang Guan Yuer, dan juga ingat bahwa orang yang dia cintai adalah Ye Chen. Tiba-tiba, dia mengangkat pipinya penuh dengan air mata, meneteskan jejak terakhir dari mata yang bingung, dan menatap kosong ke arah pemuda di depannya, dia sama sunyi dan berubah-ubah seperti yang dia ingat. Selamat datang kembali. Ye Chen tersenyum, dengan air mata di senyumnya. Kamu Chen. Dia menangis, memeluknya erat-erat, menghabiskan seluruh kekuatannya, menempelkan pipinya yang sedih dan indah ke dadanya yang hangat, dan dengan rakus mendengarkan detak jantungnya. Hanya dengan cara ini dia bisa yakin bahwa orang di depannya adalah Ye Chen yang asli, bukan mimpi ilusi. Air mata membasahi pakaiannya dan juga membasahi cintanya. Dalam kehidupan lampau dan sekarang, 200 tahun telah berlalu, dan ini benar-benar seperti mimpi. Sebelum terbangun dari mimpinya, di bawah tembok kota Nanchu yang berdarah, dia jatuh ke pelukannya, menatap wajah itu dengan samar, mengucapkan kata-kata cinta terakhir di dunia manusia, dan menceritakan kisah terakhir dunia manusia. Setelah terbangun dari mimpinya, ternyata 6 reinkarnasi telah berlalu, dan dia masih dalam pelukannya, di ruang lubang hitam yang terpencil ini, menceritakan masa lalu dan menggambarkan perubahan hidup dengan air mata yang indah. Lubang hitam itu dalam dan sunyi, dan kegelapan tanpa batas membekukan sosok mereka, dan saat ini adalah keabadian.